Oke, lanjutan dari yang tadi ya guys ya, karena kita zoom, rekamnya pakai Zoom, jadi kena limit. Sekarang kita pakai link baru, ini part 2-nya ya. Kita lanjut aja, biar cepat. Untuk struktur sideways ya, dia misal di sini ada level resisten gitu ya. Bentar. Contohnya nanti kayak XAU. Di sini support gitu ya. Support di sini. Jadi harga cuma ngerespon zona-zona ini doang. Level-level resisten sama support. Dia dari bawah naik impulsif. Bukan impulsif, tapi ya apa ya? Kalau di struktur sideways itu nggak ada impulsif korektif, nggak ada. Dia ya sejajar semua gitu. Intinya naik, turun, naik, ke sini lagi, turun. Naik lagi, turun lagi. Nah, sideways ini buat sebagian orang jadi spot favorit buat kita manfaatin naik turunnya harga di level resisten sama support ini. Di zona inilah. Ketika dia nyentuh resist, kita bisa sell. Ketika nyentuh support, kita bisa buy gitu. Contohnya, untuk contoh real marketnya kita lihat di XAU tadi. XAU pas banget. Dia lagi ranging di sini. Nah, karena ini udah kesentuh TP, aku hapus aja ini garis-garisnya biar nggak mengganggu. Nah, kelihatan kan? Dia cuma ngerespon area-area ini aja. OB ini sebagai resisten. Kalaupun mau digambar pakai garis ya udah aku gambar. Misal di sini ya, ini resistennya. Resisten gitu ya. Terus supportnya di mana? Supportnya di sini, di level ini. Nah, support. Ya, jadi kita cuma amati di level-level area support sama resistennya ini doang. Kalau cuma gambar pakai resisten atau support, itu kita nggak bisa inilah. Kayak di sini kan belum menyentuh resist, tapi dia malah reject gitu. Karena ada zona supply demand yang harus kita nanti pelajari lebih dalam lagi gitu. Kalau cuma kita mengandalkan resisten atau support gitu, kadang harga nggak ngepas di sininya gitu, nggak pas nyentuh resisten langsung reject nggak. Kalau yang di sini emang pas banget gitu, pas banget di resisten levelnya, level harganya gitu. Tapi yang untuk yang kondisi yang harga yang di sini, dia tiba-tiba langsung turun, drop sebelum nyentuh resisten. Tapi dia udah respon zona order blocknya. Ini udah masuk di order block gitu. Lalu kalau ditarik lagi sebenarnya di apa namanya? Di marking lagi di sini ada order block baru di sini. Minor order block. Sorry, aku gedein ininya biar jelas gitu. Nah, ini order block sebenarnya. Yang ini nih. Candle hijau sama merah ini apa ya? Tempat base terakhir gitu sebelum harga drop ke bawah gitu. Nah, ini order block baru, order block kecil lah, order block minor. Kalau yang gede yang di sini, yang order block M30. Itu ya. Ini contoh yang buat struktur sideways-nya gitu. Jadi harga cuma respon di area-area ini aja. Dia naik, sentuh resisten, dia turun, terus naik lagi, turun lagi. Jadi kita bisa nge-buy di sini tadi. Kita udah dapat. Untuk masalah nggak boleh terburu-buru. Kita harus bisa apa namanya? Bisa baca konfirmasinya dia akan turun atau naik gitu. Karena kalau kita terburu-buru untuk ngambil keputusan entry, apalagi yang modal kecil itu sangat rawan kena, kena stop. Makanya kita scalping ya kita juga hati-hati. Kita harus tunggu konfirmasinya gitu. Konfirmasi bisa kita lihat di time frame M15 atau M5. Ketika harga udah mulai running gitu ya, ada pembalikan arah, dia turun tiba-tiba nyampe di sini. Nah, ini sebenarnya sinyal nih. Ada candle apa namanya? Doji kalau nggak salah. Lihat di sini. Nih, candle yang bodinya kecil, shadow atas bawahnya gede, panjang. Ekor yang atas panjang, ekor yang bawah panjang. Artinya terjadi apa ya kekuatan buyer sama sellernya itu sama gitu.
kekuatan buyer dari bawah menekan harga untuk naik sama besar dengan kekuatan seller yang eh, tren yang di sini gitu, tren turun yang di sini gitu. Pergerakan turun di sini kan kenceng nih, dari atas sini kenceng gitu. Seller kuat masuk ke sini. Nah, setelah masuk order block, dia langsung dihantam oleh buyer gitu. Di sini berarti ada banyak order buyer yang siap beli harga di level ini gitu. Beli XAU, beli emas di level ini gitu. Makanya di sini langsung ketika masuk ya dia langsung gitu, langsung dihajar naik. Kalau dilihat di time frame M1 biasanya gede candlenya gitu. Bukan gede, maksudnya banyak, langsung banyak candle bullish gitu masuk gitu. Artinya buyer udah mulai masuk di level ini gitu. Di sini kan tadi. Kalau di M5 dia kelihatan kayak nah kayak gini. Ini candle doji namanya. Itu nanti kita bahas di candlestick pattern. Ada dua pattern gitu di dalam pergerakan harga. Ada candlestick pattern sama chart pattern gitu. Pola-pola chart sama pola-pola candle. Itu kita nanti pelajari sebagai apa namanya? Data tambahan untuk konfirmasi saat kita akan melakukan entry. Terus kita lanjut bahas yang itu. Hmm, mana ya? Nggak ada. Nah, sorry, bentar. Lag. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ini, apa namanya? Supply and demand. Supply and demand. Sebenarnya apa sih supply and demand itu ya? Rahasianya di balik itu. Supply and demand itu kalau dibedah secara perkata, definisi perkata, supply and demand. Ini rahasianya yang aku pakai gitu ya. Metode yang aku pakai ya kuncinya ada di sini. Kita paham market structure, terus kita bisa marking supply and demand, zona-zona supply and demand dengan benar gitu ya. Mana yang masuk dalam supply yang kuat, demand yang kuat itu nanti kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Jadi untuk definisinya sendiri untuk supply adalah jumlah penawaran atau stok suatu barang atau instrumen pada level tertentu gitu ya. Sedangkan demand tinggal kebalikannya. Demand adalah jumlah permintaan. Demand adalah jumlah permintaan. Permintaan permintaan terhadap suatu barang atau instrumen pada level tertentu gitu, pada level harga tertentu gitu. Di situ banyak orang yang menginginkan untuk beli barang tersebut gitu. Sedangkan supply itu di level harga tertentu, dia banyak orang yang mau ngejual gitu, mau menjual harga pada level, misal level 1.000 gitu. Emas pada harga 1.000 dia banyak orang yang mau jual karena mahal gitu ya. Makanya di supply ini sebenarnya tempat antri seller. Di sini kita lambangkan dengan seller gitu loh. Seller. Kalau demand itu identik dengan buyer. Bayarnya ngantri di situ, di level harga itu. Di zona-zona demand dan supply-nya itu
banyak apa ya, maksudnya terjadi transaksi secara signifikan gitu ya. Ketika di zona supply itu seller langsung kencang buat antri berebut ngejual harga gitu. Makanya harga langsung drop gitu. Beda ketika harga di pertengahan nggak masuk zona supply demand, dia geraknya lambat gitu. Untuk apa namanya? Untuk jenis supply demand itu ada empat. Supply and demand ada empat jenis. Di dalam chart ya, di dalam pergerakan harga itu ada empat ini. Dan selalu ada dalam setiap perjalanan harga itu, pergerakan harga itu selalu ada. Cuma kadang kita bisa ngelihat dengan jelas apa enggak gitu. Nah, itu soal pengalaman gitu ya. Soal lama atau enggaknya kita berada di market. Kalau udah semakin lama kita melihat atau memperhatikan karakteristik harga, pergerakan harga setiap satu candle-candlenya gitu ya, sampai membentuk sebuah tren, itu kita bisa tahu mana jenis-jenis supply demand-nya ini. Yang pertama itu ada rally base rally. Yang kedua ada rally base drop. Yang ketiga ada drop. Yang keempat ada drop base rally. Nah, ini sangat sangat powerful ya teman-teman untuk kita sebagai acuan tempat kita entry gitu. Ketika kita bisa menemukan level-level SND yang jenis apa namanya, empat jenis ini, itu kita bisa tunggu di level itu gitu ya. Kita marking zonanya, lalu kita tunggu harga masuk ke zona itu, lalu respon apa enggak gitu. Ketika zonanya direspek, misal ya, nanti aja deh, aku sekarang gambar ininya, strukturnya. Untuk yang rally base rally itu bentuknya kayak gini. Rally base rally. Bentuknya kayak gini teman-teman. Nah, dia impulsif, rally ini pergerakan apa namanya? Pergerakan naik gitu ya. Pergerakan bullish lah. Rally base rally. Rally naik, terus dia bikin konsolidasi kecil gitu ya. Di tengah-tengah perjalanan harga dia bengkok dikit gitu. Ngebikin base di sini gitu. Baru dia lanjut gitu naiknya. Sorry. Dia rally naik, rally pergerakan naik kencang gitu ya. Terus dia bikin base kecil, bikin konsolidasi kecil lah. Istirahat atau disebutnya juga ada sebagian orang nyebut istirahat, area istirahat harga gitu ya. Di sini di sini tempat kita buat siap-siap menunggu untuk entry buy gitu ya. Nah, di sini yang disebut dengan order block atau demand. Kita sebut demand aja lah. Inilah lebih familiar daripada order block, kadang bingung. Nah, ini rally based rally ya, teman-teman. Secara teori gitu ya, ketika terbentuk rally based rally seperti ini, lalu harga terus running naik ke atas, lanjutkan tren naiknya, tren bullishnya. Lalu di suatu kondisi tertentu, tiba-tiba harga ini turun lagi gitu ya. Turun lagi ke bawah. Nah, secara teorinya, kemungkinan dia akan respect zona demand ini atau zona order block yang di sini gitu ya. Karena di sini itu orang antri untuk beli gitu, untuk melakukan pembelian pembelian eh pembelian lanjut, apa ya istilahnya. Intinya ketika dari bawah kan ya, dari demand yang di bawah, ini sebelum ini pasti ada demand di bawah yang membuat harga naik gitu ya. Mendorong harga naik, banyak permintaan lah, banyak buyer. Lalu di sini area istirahat gitu. Di sini area untuk kita voting gitu. Antara pembeli dan penjual itu saling adu kekuatan di sini. Apakah bayarnya yang menang? Kalau bayarnya yang menang, harga dilanjutkan naik ke atas, lanjut trennya.
Kalau tiba-tiba ternyata lebih banyak seller di zona ini gitu, harga akan drop ke bawah lagi gitu. Nanti strukturnya beda. Disebutnya kalau rally base tiba-tiba turun lagi disebut dengan rally base drop gitu. Di apa namanya? Jenis yang kedua nanti. Nah, ketika rally base rally terjadi, terus harga turun, dia akan respon demand ini. Dia akan lanjut naik kayak gini. Itu secara teorinya. Makanya kita penting untuk marking lalu tunggu konfirmasi. Karena ada juga demand yang nggak kuat ya teman-teman. Ada yang kuat dan kalau kuat atau enggaknya itu tergantung dari fresh apa enggaknya harga gitu ya. Zonanya masih fresh apa enggak gitu. Fresh atau enggaknya itu ditandai dengan sebelumnya enggak pernah ada harga yang masuk atau ngetes zona ini gitu. Itu kemungkinan besar bisa untuk jadi tempat pantulan harga gitu. Maksudnya apa? Nanti aku jelasin di real chatnya aja. Sekarang kita bahas yang ini, jenis ininya dulu. Yang kedua tuh rally. Semoga waktunya nutut sih. Rally base drop. Nah ini yang pembalikan arah. Dia kayak gini. Dia dari bawah naik ya, rally gitu ya, impulsif terus bikin base. Tiba-tiba di tempat bilang di zona ini, zona konsolidasi kecil, tempat para seller dan buyer bertarung lagi gitu ya, berembuk atau voting lah. Apakah harga ini akan diteruskan naik atau diteruskan turun itu? Tergantung mana yang lebih kuat. Hukum rimba lah gitu ya. Yang lebih kuat yang menang. Ketika buyer menang, dia terjadi rally base rally, harga naik ke atas kayak gini. Tapi ketika seller menang, dia akan turun kayak gini. Dia turun. Jadilah struktur yang disebut dengan rally base drop gitu ya, teman-teman. Nah, base-nya ini penting untuk kita tandai, marking sebagai supply, order block supply gitu ya. Nah, secara teori, ketika harga nanti balik lagi ke atas, sini misal turun, masih ya turun, terus naik lagi ke sini. Secara teorinya, eh, misal demand-nya, sorry, supply-nya ini kuat, itu akan direspek oleh harga, akan melanjutkan, akan memantulkan harga kembali ke bawah gitu ya. Jadi kayak gitu, secara teorinya. Yang ketiga, jenis supply demand ketiga, itu ada drop base drop. Drop base drop ini sama dengan yang pertama tadi, rally base rally. Cuma dia arahnya bearish, arahnya trennya bearish. Dia impulsif, pergerakan impulsif, drop, impulsif turun gitu ya. Pergerakan turun kenceng atau drop lah ya. Terus bikin base kecil di sini, bikin konsolidasi kecil di sini. Tempat area istirahat, seller dan buyernya istirahat masih masih berembuk untuk melanjutkan mana yang lebih kuat. Ketika bayarnya kuat, dia akan naik. Ketika sellernya kuat, dia akan turun, membentuk drop base drop kayak gini. Nah, seperti biasa kita harus jeli untuk melihat zona-zona ini, zona base-base-nya ini, karena ini sangat powerful untuk menjadi level pantulan harga. Ketika harga udah turun terus naik lagi ke level ini, kemungkinan besar harga akan dipantulkan lagi ketika zonanya masih kuat gitu ya. Dia di sini supply. Nah, biasanya emang harga turun dulu, baru ambil order lagi di sini. Di sini kan supply zone ya. Di sini harga masuk ke sini mau coba ngetes apakah kuat gitu ya. Ketika kuat, harga akan turun. Tapi ketika nih zonanya udah nggak kuat, dia akan tembus. Dia turun kayak gini. Ini contoh untuk yang level supply-nya kuat gitu ya. Harga akan di drop kembali. Contohnya tadi di XAU ada. Nah, yang keempat itu drop base rally. Ini sama kayak yang nomor tiga tadi. Cuma kebalikannya. Ini kan ngebentuk kayak apa ya? Kayak kayak M, kayak W gitu lah. Kayak gini terus kayak gini. Yang ini kebalikannya. Ini kebentuk kayak M, sorry. Yang nomor 4 ini kebentuk kayak W gitu. Naik. Dia
drop kenceng, impulsif drop atau impulsif bearish, lalu dia bikin base kayak gini. Habis itu harga dipantulkan ke atas lagi, kembalikan arah atau reversal. Nah, di sini kita tandai ini pernah terjadi tekanan buyer dan seller yang sama kuat di sini. Sebelum akhirnya buyernya menang gitu, akhirnya dipantulkan ke atas kan. Di sini kita sebut dengan demand, order block demand. Ya bilang order block doang sebenarnya nggak apa-apa sih. Misal order block gitu ya. Yang penting kita tahu order block ini tempat eh untuk kita siap-siap melakukan buy gitu ketika order block yang di bawah, ketika di atas tempat kita siap-siap untuk melakukan sell. Tapi lebih aman ya kita sebut demand aja biar nggak bingung. Nah, sekarang kan kita udah tahu jenis-jenisnya ini. Sekarang kita masuk ke real chart untuk bisa marking zona-zonanya itu. Kita masuk ke yang SAU ya. Nah, di sini kita pelajari strukturnya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini secara lebar tapi secara ini sebenarnya kalau kita paham ya struktur market di sini ini terbentuk apa tadi? Bisa diaktifin microphone. Ini kan drop kan, impulsif. Tiba-tiba dia ngebentuk base di sini kan. Dia ranging di sini, gitu ya. Nah, habis itu sellernya yang menang di drop ke bawah. Ini secara kita nggak mungkin nggak terlalu apa ya, kayak nggak peka bahwa ini adalah drop base drop gitu ya. Tapi untuk yang orang yang trader yang udah berpengalaman itu paham kalau ini adalah drop base drop gitu. Makanya aku tandai di sini adalah order block gitu. Sebenarnya kalau mau ditandai itu sampai di sini ya teman-teman gitu ya. Zona sampai di sini. Cuma ya yang penting eh, candle terakhirnya aja gitu ya. Di sini yang aku tanda ini. Candle, aku hapus aja dulu yang ini. Nah, ini nih. Ini order block namanya. Atau supply. Itu ya. Ada candle hijau kecil lalu di drop oleh candle bearish. Candle bullish kecil, ada candle bearish yang engulfing gitu ya. Bentuk engulfing. Ini aku tandai, aku marking sebagai order block. Dan ternyata direspon oleh harga sesuai teorinya gitu kan. Ketika harga udah turun, di sini kan masih belum ada pengetesan pertama gitu kan. Belum ada kan. Belum ada harga yang masuk ke level ini gitu ya. Nah, di sini baru pertama kali terjadi. Dites, kuat nggak nih supply-nya gitu. Dan ternyata sesuai teorinya, dia di drop turun. Cuma ini kita nggak ngambil tadi. Ini jam berapa? Jam 8.30. Aku masih baru bangun itu teman-teman. Baru buka laptop. Harusnya aku, tapi zona OB-nya udah aku tandain tadi malam sebelum tidur. Aku udah siap-siap gitu. Biasanya aku pakai pending order buat sell limit di sini. Ketika harga masih running di bawah, aku sell limit di sini. Cuma karena aku lebih hati-hati nunggu konfirmasi, makanya aku nggak pakai pending order. Nah, di sini turun kan, dipantulkan ke bawah. Dan di bawah ada order block, dipantulin lagi ke atas gitu ya. Ya di sini ternyata masih kuat teman-teman. Sebenarnya kalau harga udah masuk satu kali dites gitu ya, supply-nya udah dites dan berhasil, kemungkinan yang kedua ini udah nggak terlalu kuat karena udah nggak fresh. Fresh itu artinya belum ada harga yang mencoba masuk ke zona order blocknya ini. Sedangkan di sini udah terjadi satu kali gitu. Di sini pengetesan yang kedua, harga coba masuk sini dan ternyata direspon lagi gitu, dipantulin lagi. Berarti di sini masih kuat sellernya gitu. Masih banyak supply di sini gitu. Masih banyak seller lah intinya gitu. Itu ya teman-teman. Dan eh, ini ketika udah harga running kayak gini ya, turun. Nah, mulai pergerakan naik. Nah, kita itu harus teliti juga cari level-level order block yang kira-kira bisa menahan harga untuk nggak lanjut turun ke bawah gitu ya. Kita menemukan di sini tadi order blocknya di M15. Kelihatan jelas di M15. Nah, ini sebenarnya kalau kita paham ya, ini rally base rally teman-teman. Dari sini kan pergerakan naik gitu ya. Dia ngebase dikit, mengkol dikit.
Ini di time frame M15. Ini nggak kelihatan ke bentuk konsolidasi kecil. Nanti coba turun ke M1 ya. Dia di sini konsolidasi kecil baru rally lagi. Nah, di sini ini sebenarnya demand juga order block lagi gitu. Cuma dia di tengah-tengah. Dia mengkol lagi di sini. Lanjut rally lagi. Itu ya, teman-teman. Nanti teman-teman latihan aja gitu ya. Latihan terus bisa dikirim di Discord atau kirim di grup. Langsung tanya ke aku, ini bener nggak Bang? Apa namanya? Zona demand atau zona supply. Aku marking sendiri gitu. Sorry, panahnya. Nah, kita coba cek ya, turunin time frame. Ini bener nggak ada konsolidasi kecil pada perjalanan harganya. Nah, kelihatan teman-teman di sini. Kok malah itu. Nah, di sini ya. Di sini juga kelihatan. Ini base kan. Naik turun, naik turun, naik turun dulu. Baru lanjut naik lagi gitu. Rally lagi di sini. Kita tandai di sini. Ini sebenarnya demand. Order block. Cuma nggak kuat ditembus sama harga. Ini OB juga sebenarnya. Atau demand lah. Misal kita tarik ke situ. Nah, ditembus oleh ini. Oleh harga yang ini. Nggak kuat. Ya udah kita hapus. Kalau yang udah ditembus itu hapus saja. Nah, di sini. Kalau kita apa namanya turunin lagi ke time frame M1 tuh lebih jelas lagi teman-teman. Di sini ya kita turun M1. Mana ya? Nah, kelihatan nih. M1 jelas kelihatan. Dia impulsif dari sini, rally, terus konsolidasi di sini. Naik turun di sini lah. Ya, meskipun nggak rapi seperti teori gambar kita, yang penting ini adalah zona base gitu ya. Pernah terjadi eh, perang antara buyer dan sellernya di sini, di level ini. Gitu. Aduh, udah habis lagi teman-teman. Gimana nih? Lanjut ya? Masih bisa kayaknya. Lanjut bang, masih 10 menit. Oh ya, cukup lah. Terus, oh ya, aku mau bahas yang Bitcoin tadi. Karena menarik yang Bitcoin. Intinya kalau ini ya, teman-teman nggak perlu bingung lah. Ketika harga running ke atas gitu ya, kayak gini ke atas, nah, kita cari supply yang kira-kira bisa nahan harga buat turun ke bawah. Cari supply-nya di mana? Di kiri, di kirinya chart. Cari di sini. Tapi di sini nggak ada karena XAU itu ngebikin ATH terus ya. Jadi di sebelah kirinya di sini nggak ada history chart gitu. Baru terjadi history chart di sini gitu. Dia ATH terakhir di sini kan ditembus terus dia turun. Ini ngebentuk internal structure-nya namanya. Bikin internal structure. Yang di sini adalah external structure, struktur luar gitu. Ini struktur yang di dalam gitu. Sebelum nanti dia misal nembus lagi zona ininya, zona supply ditembus, bikin ATH lagi, dia baru lanjut bikin eksternal. Nah, ketika dia turun kayak gini ya, kita cari zona order block gitu. Kemarin kan dia di sini kan ngebase, nah turun gitu ya. Ini dia ketahan di sini tuh ada alasannya teman-teman. Bukan semerta-merta dia berhenti di sini lanjut naik lagi enggak. Itu pasti ada zona yang bikin dia balik lagi naik ke atas gitu. Makanya kita cari di sebelah sini. Kalau enggak ketemu di M30, coba cari di biasanya semakin kecil semakin jelas. Misal di H1 nggak kelihatan kan mana order blocknya, mana demand supply-nya. Kita turunin ke M30 atau M15. Nah, di sini nih ada rally base rally lagi. Ya kan di sini kan kelihatan kan. Walaupun kecil itu tetap dihitung base gitu ya. Ini base di sini. Naik turun sebelum lanjut naik lagi. Tuh. Jadi kita tandai yang sini base-nya ini. Kita tandai sorry. Nah, ternyata bener teman-teman. Respon dia masuk order block ketahan naik lagi. Jadi kayak gitu sebenarnya simple. Metode itu nggak yang ribet ya teman. Cuma cari supply demand gitu ya.
Tinggal kita tunggu respon harga. Setelah masuk zona yang udah kita marking sebagai demand, ini kuat enggak gitu. Kalau enggak kuat ditembus ya udah kita jangan buy. Kita cari posisi sell tuh. Sambil nanti kombinasikan dengan Fibo. Masalah Fibo karena itu lebih gampang aku bahas di video yang selanjutnya aja. Nah, di sini dia turun kan? Turun bikin base di sini. Ini adalah contoh yang tadi drop base drop di sini. Base baru rally lagi di sini. Drop sorry bukan base drop base drop. Drop base rally gitu ya. Drop itu turun terus bikin base rally naik lagi di sini. Nah, di sini aku marking juga sebagai zona order block. Takutnya order block yang di sini itu nggak kuat ya teman-teman ya. Order block yang tadi kita buy XAU di zona ini takutnya nggak kuat. Berarti kita cari order block yang di bawahnya dan ada di sini. Kelihatan di M15 gitu ya. Di candle merah ini terus dilanjutkan dengan rally lagi gitu. Di sini kita marking. Dia sebenarnya udah keambil di sini oleh harga. Nah, dia keambil di sini. Dan respon lanjut naik gitu kan. Kalau kita mau nge-buy tadi malam gitu ya. Bukan tadi malam teman-teman. Ini Wednesday, Rabu 2 April jam 5. Tapi kita jam 5 udah nggak bangun, masih belum bangun. Dia di apa ya? Dites oleh harga dan dipantulkan, kenceng malah sampai ke order block atasnya sampai ke supply. Itu ya teman-teman. Rahasianya gitu sebenarnya. Cari aja demand, cari supply gitu. Kita tunggu respon harga. Ketika udah masuk zona yang udah kita tandai, dites oleh harga, ya udah kita siap-siap lihat konfirmasi entry-nya. Konfirmasi itu kita pelajari di candlestick pattern sama chart pattern untuk semakin ngedukung data analisa kita gitu ya. Karena trading itu based on data, bukan menerka-nerka. Pasti ada alasannya kenapa dia harga naik. Ternyata ada order block di sini. Kenapa dia turun di sini? Ada ini, ada order block supply di atas. Ini supply. Supply. Nah, sekarang aku bahas yang Bitcoin karena menarik yang Bitcoin tadi. Tadi yang tadi malam kita dapat di sini kan, kita dapat 150 pip. Masuk buy sama aku dapat karena kita bahas langsung di ini. Pas live kita entry bareng-bareng gitu ya. Nah, ini menarik teman-teman. Di sini kan udah terjadi boss gitu ya. Di sini boss. Kita ini top down lah, top down analisa dulu dari kiri ke kanan dulu. Dari time frame H1, nah dia kelihatan kan, dia naik kan di sini kan. Strukturnya di sini naik, bullish lah. Terus turun di sini. Lanjut, ini yang tadi malam lanjut naik, impulsif. Nah, koreksi di sini tadi. Ini yang mau aku bahas di sini. Kenapa aku bisa entry di situ dan ternyata benar harga running gitu ya. Bisa 4 menit masih cukup lah. Nah, di sini karena udah terjadi boss gitu ya. Pasti harga itu akan koreksi, entah koreksinya rapi kayak yang di sini. Di sini kan BOS di sini ya. Ini BOS. Harga rapi apa enggaknya itu ya tergantung struktur inilah, struktur instrumennya. Kebetulan di sini enggak rapi gitu ya. Enggak seestetik yang di sini. Dia di sini bagus. Bos, terus koreksi, lanjut impulsif naik. Nah, koreksinya ini agak ngebase dikit di situ. Nah, aku tarik Fibo dari sini ke pucuk yang atas ini terus aku tarik ke kanan. Nah, dia respon zona 0,5-nya. Setelah itu aku turunin ke time frame kecil M5. Aku ini tandai lagi market structure-nya kayak gimana gitu. Di sini kan turun, lower high, lower low, di sini lower low, lower low dan sorry bukan lower low, higher low, terus higher high di sini. Nah, aku tunggu di sini tadi teman-teman. 2 menit cukup lah. Nah, di sini itu kalau yang masih belum mendalami market structure itu nggak bakal peka kalau ini adalah change of character. Kenapa? Karena dia ini struktur bearish kan di sini. Struktur bearishnya di sini dia high terakhir gitu dan ditembus oleh harga.
ditembus oleh harga yang ini. Candle yang hijau dia nembus. Gitu ya. Terjadilah CHOCH. Setelah terjadi CHOCH, aku nggak buru-buru entry karena aku tunggu koreksinya, teman-teman. Ini koreksi, terus aku tunggu dia terjadi BOS di sini. Harus nembus ini dulu lah, candle ini dulu. Nah, dia terjadi BOS di sini. Walaupun cuma ekornya doang gitu ya. Sorry, BOS. Setelah terjadi BOS, aku tunggu koreksinya lagi gitu ya. Sambil aku cari zona OB-nya di mana gitu, tempat aku entry. Nah, aku temukan di sini. Ini kan rally, base, rally. Di sini order block. Ini pola yang tadi, rally base rally tadi, yang pertama. Jenis supply demand yang pertama. Aku marking OB, terus aku tarik dari low yang ini untuk time frame M5, aku tarik lagi Fibo-nya buat tahu zonanya yang mana gitu. Nah, pas banget nih. 0618 di sini sama 06, kan golden ratio Fibo kan 0618. Ini dari sinilah, dari 05 sampai ke 786 aku marking. Dapat akhirnya, teman-teman. Dan di situ ada ini juga. FVG nggak ada ya? Oh, FVG nggak ada. Udah keambil FVG-nya. Nggak apa sih, valid juga ini. Kalau ada OTE dan OB itu di level yang sejajar gitu ya. Itu valid juga. Makanya dapat lah sampai atas. Jadi kurang lebih itu, waktunya juga udah habis. Semoga materinya bermanfaat dan kita lanjutkan di pertemuan besok atau minggu depan. Oke, selamat belajar buat teman-teman semua. Oke, Pak. Ya, terima Thank you, kasih thank Bang. you. Dul. Siap, sama-sama, Bang.